Nah, jadi tantangan kita jelas bagaimana ketika kita di masyarakat, ketika kita memulai membuka usaha, itu yang pertama adalah bagaimana untuk kepercayaan masyarakat terhadap diri kita sebagai seorang difabel. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa melihat memang benar-benar yang dilihat itu profesi kita bukan karena kekurangan kita. Oke, kece people dimanapun berada, tentunya masih di sini di channel YouTube-nya Kece Media by Unesa. Dan tentunya kali ini kita masih di program Break the Rules ya. Dan untuk roadshow kali ini kita saat ini tengah berada di mana? Di Pulau Bali, Pulau Dewata, tepatnya di Sentra Mahatmia Bali. Dan tentunya harapan baik, kabar sehat semuanya para viewer, para listener, dan tentunya para follower sekalian. Dan baik, tanpa memperpanjang kata lagi, di kesempatan kali ini saya sudah ada dua narasumber. Selamat sore Mbak Fania. Selamat sore. Wow, ini Mbak Fania luar biasa nih. Salah satu podcaster kita nih. Dan berkenan tentunya mengisi di podcast kita kali ini. Dan lagi satu, putra daerah Bali. Ada seorang penyandang disabilitas. Tapi jangan salah, luar biasa. Track recordnya luar biasa nih. Ada Bli Komang Sukrawan. Selamat sore. Yoi, selamat sore. Yang semangat kayak Mbak Fania ya. Iya. Baik, adapun topik kita kali ini adalah mengubah tantangan menjadi peluang. Amazing, luar biasa. Mengubah tantangan menjadi peluang. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, lengkapnya tentang topik ini mungkin Mbak Fania yang paling pertama harus menjawab nih, karena Mbak Fania ini kayaknya sudah tidak asing lagi ya di dunia internet. Gimana caranya Mbak Fania untuk mengatasi atau mengubah tantangan menjadi peluang? Jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak. Iya. Sebelumnya aku akan cerita soal tantangan ini, karena tantangan setiap orang kan pasti beda-beda ya di dunia ini. Betul. Ada tantangannya dalam hubungan, ada tantangannya dari dalam diri sendiri. Iya. Nah, pada saat itu tantanganku adalah dalam perihal keluarga. Dan awalnya aku juga bingung nih, apakah aku bisa sukses nih ke depannya, karena keluargaku bisa dibilang tidak sempurna. Makanya pada saat itu aku memutuskan untuk menulis dan bercerita di sosial media yang semoga bisa menjadi kisah inspirasi ya buat teman-teman semua. Dan endingnya aku bercerita dan menulis buku judulnya Yang Katanya Cemara, karena menurut saya sendiri dan menurut aku memiliki keluarga yang tidak cemara pun kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita sendiri. Jadi sebenarnya cerita-cerita kehidupan kita ini juga bisa menjadi kisah yang inspiratif untuk teman-teman dan kece people di luar sana, biar terus berusaha lah gampangannya. Gitu. Ya, wah luar biasa Mbak Fania. Dan ini Bli Komang Sukrawan terkait dengan topik kita nih. Nah, tentunya kita sebagai disabilitas netra pastinya tantangan itu pasti banyak ya. Tantangan itu pasti banyak, tapi sebagai seorang yang telah bertahun-tahun ditempa di lembaga pendidikan, pastinya tantangan itu pasti ada solusi, pasti ada jalan. Nah, pertanyaannya di Komang, bagaimana caranya mengatasi tantangan yang terbesar dan apa trik kiat solusinya, seperti itu di Komang? Baik, terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga terhadap Dengsi sudah memberikan kesempatan terhadap saya. Jadi mungkin yang pertama, kalau kita berbicara tantangan, mungkin kita, apalagi kita sebagai kaum difabel, nah boleh dibilang kalau kita berbicara tidak sempurna, mungkin tidak juga, tetapi memang kita ada kekurangan dari mungkin orang yang pada umumnya. Nah, jadi tantangan kita jelas bagaimana ketika kita di masyarakat, ketika kita memulai membuka usaha, itu yang pertama adalah bagaimana untuk kepercayaan masyarakat terhadap diri kita sebagai seorang difabel. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa melihat
memang benar-benar yang dilihat itu profesi kita, bukan karena kekurangan kita. Tantangan kita kan sebenarnya banyak ya. Tantangan kita sangat banyak, bagi non disabilitas pun ada, apalagi bagi disabilitas. Namun kira-kira ada tips atau trik nggak bagaimana mengatasi karakter tantangan itu agar mendapatkan solusi yang terbaik, agar kita juga menjadi SDM yang unggul di masyarakat? Jadi kalau menurut aku sendiri, agar misalnya bisa dilirik masyarakat dengan baik, lalu bisa mendapatkan pesannya oleh masyarakat adalah dari kisah kita masing-masing. Nah, balik lagi karena tantangannya beda-beda, sehingga kisah kehidupannya sendiri kan beda-beda. Jadi cerita dan solusinya pun beda-beda. Dan sehingga pasti ada yang tantangan yang kita punya itu dialami oleh orang lain. Dan ketika orang lain butuh solusi, kenapa kita nggak bantu dia mencari solusinya? Jadi misalnya karena kisahku tentang keluarga, jadinya aku menceritakan kisahku dengan aku package dengan baik, dengan aku tunjukkan sisi positifnya dari ini tuh apa sih? Karena pasti di setiap tantangan ada sisi positifnya masing-masing. Nah dari situ kita buat cerita yang bisa menarik orang lain, yang juga bisa membantu orang lain, yang bisa menemani orang lain yang sedang menghadapi tantangan yang sama. Dan dari situ SDM kita bisa perlahan menjadi unggul karena kita telah memberikan solusi-solusi untuk mereka. Biasa Bapak dia ya. Nah sekarang ke Pak Sukrawan, Budi Sukrawan. Kira-kira menurut Budi Sukrawan sendiri ya, karakter apa yang harus dimiliki agar kita bisa menjadi SDM atau manusia yang unggul lah di kalangan masyarakat? Jadi intinya kalau tantangan itu yang harus kita yakini, jadi setiap masalah itu pasti ada solusi. Setiap masalah pasti ada solusi. Itu kalau untuk saya sendiri itu yang harus saya yakini. Cuman satu hal yang mungkin kuncinya, intinya tetap seperti itu. Pasti ada jalan. Cuman mungkin intinya kita harus melihat tantangan itu dari berbagai macam sisi dulu, terus dari mana kita mulai masuk. Luar biasa. Ini narasumber kita yang paling luar biasa ini. Ternyata kita hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa ini, dan tak bisa dilakukan lagi motivasi mereka ini. Nah, saya ke Kak Fania dulu ya. Kira-kira ada pesan positif nggak? Pesan positif, pesan yang membangun, memotivasi bagi para pejuang sekarang yang lagi tengah ya mendapatkan tantangan seperti itu ya. Mereka yang mungkin ya sedang giat-giatnya, sedang gigih-gigihnya. Bagaimana? Apa sih sebenarnya kata motivasi atau kata yang paling tepat untuk menyokong, mendukung mereka? Kalau dari aku sendiri, aku selalu memegang satu kalimat, yaitu there is a positive side in every story. Jadi selalu aja ada sisi positif dari cerita, walaupun itu ceritanya sangat-sangat buruk. Entah sisi positif itu baru disadari 10 tahun kemudian, kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu adalah kita hanya harus berjalan ke depan. Karena kalau kita diam di tempat, pasti kita akan berlarut-larut dalam tantangan itu. Karena pasti kan kita sadar bahwa semua orang ini punya tantangan. Ada tantangan yang bisa dilihat secara fisik, ada tantangan yang di belakang yang kita tidak pernah sadari orang lain hadapi. Dan dari situ, ketika kita sadar bahwa kita akan melewati tantangan tersebut, entah mendapatkan solusi atau entah mengikhlaskan dan bersyukur atas kehadiran kita aja, itu udah menjadi suatu hal yang positif. Jadi setiap aku terkena sebuah tantangan yang aku nggak tahu solusinya apa, pasti aku melihat sisi positifnya kenapa aku mendapatkan ini, dan pasti ada aja sisi positifnya asal kita jalan terus, karena kita nggak tahu masalah atau tantangan ini selesainya 1 tahun ke depan, bisa besoknya, bisa 10 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu hanya bersyukur dan berusaha sebaik mungkin. Wow, luar biasa. Mungkin sedikit dari Pak Sukrawan. Jadi satu hal, ingat, setiap orang itu pasti memiliki tantangan, siapapun itu, selama kita masih hidup, tantangan itu pasti ada. Begitu, jadi ingat, yang pertama mungkin doa itu selalu mendekatkan diri, apapun tantangan kita, apapun keyakinan kita, doa itu paling terpenting. Terus yang nomor 2, memang kita harus yakini, tantangan itu pasti akan berakhir, dan ingat, kita harus yakin ketika kita habis melewati tantangan itu, kita pasti akan terupgrade, itu pasti. Iya. Baik, terima kasih Mbak Fania, terima kasih Dekomang Sukrawan. Tentunya dari kedua narasumber tadi, sedikit yang bisa saya ambil kesimpulan tentunya
yang paling mengyang sekali di telinga saya, dan kita tentunya tidak boleh melewatkan dan tidak boleh melupakan. Intinya jangan pernah menyerah, tetap berjuang dan selalu semangat. Itu intinya yang bisa saya tangkap, dan mudah-mudahan ini juga bisa diterapkan di kalangan masyarakat, baik itu oleh non disabilitas ataupun disabilitas itu sendiri, karena sejatinya disabilitas itu lebih banyak tantangan, dan tentunya sekali lagi jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Dan tentunya demikian untuk podcast kita kali ini. Terima kasih sekali lagi Kak Fani, Bilkomang Sukrawan, dan untuk para penonton, para pendengar lainnya, jangan lupa selalu stay tune, selalu pantengin Kece Media by UNESA. Tentunya dengan programnya kali ini Break the Rules yang disiarkan langsung tentunya dari kawasan Jalan Es Parman nomor 1, tepatnya di Sentra Mahatmia Bali. Saya Inyoman Bawo mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Cheerio, terima kasih.